dapat kami andalkan Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari jemaat Tuhan, serukan panggil namanya Yesus. Engkau yang memegang janji atas hidup kami. Amin. Selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Kami berseru memanggil namamu. Haleluya Yesus, kami menyembahmu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari jemaat, serukan kami memanggil namamu. Yesus, kami berseru pada pagi hari ini sebab kami perlu Engkau. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami mau menyembahmu Tuhan di dalam roh dan kebenaran hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Pagi ini kami perlu tuntunan dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu persis atas setiap kebutuhan hidup kami. Engkau yang tahu persis kelemahan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari jemaat katakan, Tuhan tolong kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari katakan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat sendiri katakan, Yesus, kami berseru hari ini Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kami memanggil namamu. Engkaulah penyelamat hidup kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Roh kami tetap bernyala-nyala dan bersemangat. Sebab masih ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami hanya berseru memanggil namamu Yesus, karena Engkau Allah dan sahabat kami yang setia. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati anak-anakmu semua Tuhan. Kami percaya saat kami pulang kami memperoleh kemenangan, sukacita, damai, berkat yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Sebab kami mau taat dan setia, memegang iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji namamu. Mari yang jemaat katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Masih bisa tersenyum?
Walaupun gak ada masker, senyum aja. Tuhan yang tahu. Amin. Mari jemaat kasih Tuhan, kita siap memulai ibadah kita. Katakan bersorak-sorai bagi anak-anak Tuhan. Sebab dialah penebus kita pada hari ini. Mari yang siap memuji Tuhan, bertepuk tangan lebih bersemangat lagi. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Katakan, dia berperang ganti kita. Mari katakan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia samakan jiwa kita. Mari katakan dengan yakin, dia satu-satunya. Satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, katakan bangkit, bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Mari katakan masuk, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan, ya perlindungan. Amin. Dan katakan pampara papa, pampara papa, pampara. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Mari jemaat bersukacita, katakan bertepuk tangan, bertepuk tangan. Haleluya, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Mari katakan dengan iman, satu-satunya, satu-satunya penebus. Ya, dia sanggup kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari bersukacita, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Mari masuk, masuk dalam kemuliaannya. Katakan dia perlindungan dan pengharap. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Amin. Mari katakan masuk, masuk dalam kemuliaan. Amin. Ya perlindungan, ya perlindungan dan pengharapan. Para papa, papa, para papa, pampara, papa, pampara, pampara, papa, papa, pampara, papa, papa, papa. Haleluya. Dia berperang melawan masalah kita. Dia berperang melawan sakit kita karena masih ada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Kita tidak bisa membatasi kuasa Roh Kudus. Karena Dia yang mengasihi kita. Yakinlah tetap. Dia menggantikan segala sesuatunya yang buruk menjadi baik. Karena tidak satu pun di bawah kolong langit ini saat ini yang masih baik-baik saja. Tapi karena kita mengalami dan kita percaya Tuhan sanggup. Kita akan berdoa syafaat buat bangsa dan negara, buat pemerintahan, buat gereja-gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Dan kita juga buat persembahan di gereja kita. Nanti saya minta kesediaannya Ibu Vince berdoa untuk doa syafaat kita pada pagi hari ini.
Saya percaya selama kita masih hidup, masih ada banyak masalah yang terjadi. Siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Kalau kita masih ada masalah, kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Pagi ini, kalau kita masih hidup, berarti ada rencana Tuhan, yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Jangan khawatir, jangan gentar. Ceritakan kepada Tuhan, karena Dia yang tahu. Doa dapat mengubah keadaan kita pada pagi hari ini. Tapi doa yang dapat menyentuh hati Tuhan, Tuhan sanggup mengulurkan tangannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kembali saya mau nambah penduduk bagian diri. Kita akan mendengar firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap setia, tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat, katakan dengan imanmu, kami sanggup bersama denganmu Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan Dia tak pernah mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesus tak pernah gagal. Amin. Katakan segala perkara dapat ku tangguh. Katakan Yesus tolong kami di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Kalau kau mempunyai iman, katakan kau sanggup menolong kami Tuhan. Amin. Kekuatan. Katakan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap percaya Tuhan setia. Cepat katakan segala perkara dapat ku tangguh. Ini kesungguhan iman kami Tuhan. Kami lemah Tuhan, kami khawatir. Ajar kami pagi hari ini Tuhan, menyandarkan segala sesuatu ini dalam tangan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena masih ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Segala perkara. Amin. Dapat ku serahkan kepada Bapak Gembala. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di
tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau masih sanggup memelihara kami. Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Setiap persoalan keadaan dapat kami hadapi. Sehingga di dalam segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya. Sumber kekuatan, sumber harapan, dan sumber kasih karunia. Untuk itu hari ini kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Engkau singkapkan dari hal-hal yang tidak berkenan, yang menjadi kendala dan merusak kehadiran kami. Oleh karena itu lembutkan hati kami, beri kepekaan atas telinga kami, yang olehnya kami menjadi pendengar yang diberkati, menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu, sebab hamba-Mu tidak punya apa-apa. Terlalu banyak kekurangan kelemahan hamba-Mu. Namun firman Allah itu berkuasa untuk menjawab dan menolong kami semuanya. Untuk itu Tuhan sekali lagi berfirman, berbicara. Sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan atas pelayanan firman ini. Dalam nama Yesus, dan mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara. Saya berharap kita semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Persoalan selalu ada, masalah selalu ada. Tapi saya mengajak tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Saya mengajak kita harus tetap setia kepada Tuhan. Gunakan waktu yang masih ada. Pemberitaan firman Tuhan di waktu-waktu yang lalu bahwa pandemi ini telah membawa banyak masalah. Pandemi ini telah membuat banyak orang susah. Minggu yang lalu pandemi ini telah membuat orang banyak tekanan ya Pak Gideon. Banyak tekanan. Dan tidak berlebihan banyak saat ini pandemi membuat orang kehilangan pekerjaan. Tetapi satu hal yang hari ini akan saya sampaikan. Kaitannya dengan pandemi ini telah membawa kebingungan. Dalam bahasa Inggris perplexity atau kekacauan. Sadar atau tidak sadar, gereja menjadi kacau. Pernikahan menjadi kacau. Bahkan dampaknya masyarakat menjadi kacau. Kebingungan. Saudara, oleh karena kebingungan, orang membutuhkan jalan keluar. Bagaimana supaya kita tidak bingung? Bagaimana hamba-hamba Tuhan tidak bingung? Saudara, kita tetap jaga protokol. Mau ke mall, saudara harus menggunakan perangkat yang disebut perlindungan. Ketika orang yang tidak divaksin tidak bisa masuk. Ada baiknya. Saudara, hari ini saya mendengar kabar satu keluarga, Pak Heno. Ya, dia ada di rumah sakit. Satu keluarga, istri, ketiga anaknya kena COVID. Kenapa hamba Tuhan bisa begitu? Pasti ada alasannya. Yang positif itu rencana Tuhan. Tapi kadang-kadang saudara, kita ini kurang hati-hati. Kita teledor, kita sembrono. Ya, kita sembrono. Ketemu orang tanpa masker. Ketemu orang rangkul-rangkulan. Saya berkata darah Yesus, omong kosong tuh saudara. Ya, itu terlalu kelewat, overacting. Tetap kita menjaga jarak. Coba saudara, Bu Vinca, darah Yesus pegang api di lilin. Tangan kita yang meleleh. Ini satu contoh. Ya, oleh karena itu saudara, mari kita hidup dalam ketenangan. Kita harus bebas dari kebingungan. Ya, jangan bingung. Ya, jangan bingung. Oleh karena itu kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan yang kita bagikan berbicara tentang tetap dalam tuntunan Tuhan. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita, sekaligus kita berdiri untuk menghormati. Sementara firman Tuhan akan kita perkatakan, kita baca, kita ucapkan bersama-sama.
dari Mazmur pasal 73 ayat 24. Saya sarankan nanti ada waktu di rumah baca seluruh pasal, yaitu Mazmur Asaf. Ya. Untuk jelasnya, Mazmur pasal 73 ayat 24 berbicara tentang tetap dalam tuntunan Tuhan. Ayat 24 kita membaca bersama-sama hitungan ketiga. Inilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Sekarang dulu saudara. Mazmur Asaf. Artinya Mazmur ini ditulis, dinyanyikan oleh seorang keluarga imam dari suku Lewi, namanya Asaf. Dia punya karunia, dia punya talenta menyanyi. Dia punya talenta untuk memimpin. Dan dia adalah seorang yang bisa mengajarkan firman Tuhan. Dia tahu hal-hal yang datang dari Tuhan. Berarti orang ini istimewa, dekat dengan Tuhan. Dia tahu sebab Tuhan kasih tahu. Dia adalah seorang pemuji dan penyembah. Karena itu Daud memakai dia. Dia ditempatkan di tengah-tengah puak atau klan atau marganya menjadi pemimpin puji-pujian. Nah saudara, karena itu kalau kita membaca kata Mazmur Asaf, itu ditulis seorang yang bernama Asaf. Dia menyintai Tuhan. Tapi saudara, dalam Mazmur ini kalau kita membaca dari awal mengatakan sungguh Tuhan Allah itu baik. Ya, tetapi kalau kita membaca ayat demi ayat, di sini kita akan menemukan bahwa manusia itu penuh dengan kekurangan. Jangan sombong loh. Kita ini banyak kekurangan dan kelemahan. Terlalu gampang menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh. Terlalu gampang kita membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain. Kenapa tidak? Saya kan anak Tuhan, saya kan setia. Kenapa anak Tuhan susah? Kita akan temukan dalam seluruh pasal ini. Tetapi yang menarik saudara, ada satu hal yang luar biasa. Keadaan bisa berubah. Kita harus menghadapi setiap persoalan, memenangkan setiap persoalan. Sehingga ada satu kebenaran firman Tuhan bila kita tetap seperti Asaf, tetap dalam tuntunan Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita bisa tetap dalam tuntunan Tuhan? Ya? Bagaimana kita bisa mengerti seperti pemazmur tadi, seperti Asaf? Asaf menyatakan bahwa masa depanku dipimpin Tuhan. Tidak ada yang aku khawatirkan. Memang di waktu lalu ketika aku dalam kelemahan, dalam keraguan-raguan, dalam ketakutan, itulah daging. Tetapi ketika ia dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, masa depannya saudara, oleh sebab nasihatnya, oleh sebab suara Tuhan, oleh sebab telinganya mendengar apa yang Tuhan katakan, ada tuntunan dan ada hal yang luar biasa. Dari kejatuhan dimuliakan, dihormati. Kadang-kadang kita kehilangan kehormatan, kadang-kadang kita seperti orang yang kehilangan akal. Ya, katanya anak Tuhan, kita masih dalam kekacauan, kebingungan. Tetapi hari ini mari saudara, doa kita bersama-sama. Gereja ini harus mempertahankan berkat anugerah Tuhan, yaitu tetap dalam tuntunan Tuhan. Sebuah pertanyaan, seperti apa sih hidup dalam tuntunan Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati tuntunan Tuhan yang mendatangkan kehormatan? Coba dia sakit disembuhkan. Di tengah-tengah kekecewaan kita masih punya kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung. Ini kan satu hal yang tidak dapat kita pikir. Bersukacita di dalam Tuhan. Ini bagian daripada kemuliaan. Selama ada Tuhan Yesus, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Masih ingat? Air diubah jadi anggur. Kesakitan diubah menjadi mujizat kesembuhan. Roti yang sedikit diubah, dipecahkan menjadi segala kecukupan yang luar biasa. Ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini tidak dapat dilakukan oleh menteri-menteri keuangan, perdagangan sedunia. Tetapi Yesus bisa. Saudara, Yesus luar biasa. Dia yang menopang, menolong kita
Bahkan oleh dialah kita dapat menikmati tuntunannya. Saudara, setiap orang seperti Asap. Bagaimana Asap? Ya, seorang hamba Tuhan dalam kebimbangannya, dalam kekacauannya. Saudara bisa saja kok, semua bisa kacau kok. Ya. Semua kacau loh, semua ini kacau. Gereja-gereja kacau saat ini. Tapi bagaimana saudara kita bisa melalui, ya, keluar dari kekacauan? Kalau saudara dan saya membutuhkan tuntunan Tuhan itu pasti meminta pertama. Memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih. Katakan, hati yang bersih. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang kotor. Doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan kalau hati kita tidak bersih. Peliharalah hatimu dari segala perkara yang patut dipelihara. Hati yang bersih. Saudara, hati yang bersih. Coba kita lihat di dalam pasal 73 ayat yang 1 sampai 2 dan 3. Saya bacakan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Garis baik, bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris hampir aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kata kalau ada when, ketika aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Saudara, tidak mungkin kita berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadi WL, pemuji yang diberkati Tuhan, kalau hati kita tidak bersih. Saudara boleh pindah gereja sana sini deh, tetapi pastikan kalau hati kita tidak bersih, omong kosong. Maukah hati kita dibersihkan? Bagaimana hati kita dibersihkan? Dibersihkan ketika kita menerima Yesus oleh darah Yesus. Ya, hati kita dibersihkan dari pencemaran. Pencemaran ini adalah gara-gara uang 100 rupiah gebuk-gebukan, marah. Gara-gara warisan adik sama kakak berantem. Gara-gara kalung neneknya diantem sama linggis. Ini adalah menunjukkan hati yang tidak bersih. Sudah yang di kantor, hati kita harus bersih. Sudah baik guru harus bersih. Tanya Pak Wira. Yang rusak pentilnya, diganti semuanya. Betul nggak Pak Wira? Kenapa begitu Pak Wira? Hatinya nggak bersih. Hatinya nggak bersih. Sudah mau ke surga nggak? Sudah nggak ke surga, ke Cipinang kalau hatinya nggak bersih. Cipinang sebelah, bukan Cipinang Perumpung, masih bagus. Tapi Cipinang yang di sana, tempat orang-orang yang kebanyakan hatinya tidak bersih. Nah saudara, nyaris, dia berkata nyaris aku terpleset, hampir aku tergelincir. Apa sebab? Ketika dia melihat, membandingkan keadaannya dengan orang yang sebenarnya tidak perlu dibandingkan. Kok TV-nya ganti lu, korupsi si kokoh tadi, ya, nggak bersih. Berbagai orang yang hatinya bersih, yang suci hatinya bersih akan melihat Tuhan. Asap melihat, dia cemburu kepada orang-orang yang sukses. Masa kita masih pakai apa? Cering, nyaris tak terdengar. Mobil apa itu? Panther. Semua udah ganti Alphard. Dia masih pakai Panther. Wah, stres. Sang ibu bersyukurlah, untung ada Panther. Ke gereja naik sepatu saja kalau orang Perumpung. Orang Perumpung ke gereja naik apa? Naik sepatu, paling tidak naik sandal. Ambil sepatu ke gereja. Gak usah naik Alphard. Saudara, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan? Bagaimana saya punya gairah melayani, datang kepada Tuhan, kalau kita tidak punya hati bersih. Darah Yesus membersihkan kita. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Mari kita menyucikan diri, membersihkan diri kita dari kekotoran jasmani dan rohani. Supaya kita dapat hidup di dalam kekudusan dan takut akan Allah. Sangat penting saudara. Satu hal lagi. Firman Allah.
juga menyucikan hati kita. Gereja harus mendengarkan firman Allah. Firman Allah harus disampaikan di tengah-tengah jemaat. Gak ada urusannya dengan pandemi. Pintu gereja boleh tutup, tapi pintu anugerah pemberitaan firman Allah harus terbuka. Kalau tidak, hati jadi kotor. Sudah melihat nanti saudara, oleh karena mengurusi urusan orang lain, asap hatinya menjadi pahit. Hatinya pahit. Hatiku pahit, aku tidak dapat tidur. Bukankah ini kekacauan? Kacau gak Pak Bira? Kacau, ngurusin orang lain, ngurusin berkat orang lain. Jangan urusin. Urusilah dirimu sendiri. Ya, kita masing-masing membereskan diri kita. Ketika kita ingin tetap selalu dalam tuntunan Tuhan, pastikan kita memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih dibutuhkan. Kenapa Yudas terjungkal? Dikotorkan oleh Mamon. 30 keping perak membuat hatinya kotor. Dia pikir menjadi orang kaya baru, tapi ternyata dia jatuh dalam lingkaran dosa yang membuat dia tergencet. Dia sadar tapi terlambat. Dia gantung diri. Kenapa? Jauh dari Tuhan. Saya percaya hari ini masih ada tuntunan Tuhan. Saya mengajak gereja berdoa, Tuhan tuntunlah aku. Biar kita masing-masing di tengah-tengah pandemi bukan aja makan cukup, makan enak, sukacita, makan vitamin, ada suplemen, sudah divaksin, ya. Tapi jangan lupa, kita selalu berkata, Tuhan, biarlah firman-Mu itu membersihkan hatiku. Dengan nasihat-Mu, kata Tuhan, dengan firman Allah kita dituntun. Dengan firman Allah kita mau sama-sama. Tuhan mengandeng kita sebab Tuhan mengasihi kita. Hati harus bersih. Jangan hidup dalam kepahitan. Ya, secara gereja harus seperti itu. Gereja yang diberkati adalah gereja yang hatinya bersih. Sok suci, bukan. Kita datang sama Tuhan, Tuhan ampunilah dosa. Masih ingat perempuan yang kotor, pelacur? Masih ingat? Kusta yang najis, penuh dengan kusta, datang kepada Yesus. Aku jadikan kau bersih. Bukan saja kulitnya bersih, hidupnya bersih. Tujuannya hidupnya menjadi bersih. Dan orang berdosa itu juga, pulanglah. Ya, imanmu menyelamatkan. Dan sebelumnya dikatakan, dosamu sudah kuampuni. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Uang boleh kurang, uang boleh sedikit, uang boleh tidak ada. Tapi hati harus bersih. Setuju? Halo, setuju? Setuju nggak? Kalau hatimu bersih, engkau tidak akan takut bahaya. Kalau hatimu bersih, Tuhan gandeng kita. Angkatan kita, Tuhan bersihkan hatiku. Kita perlu Yesus. Dia mati di kayu salib untuk membersihkan kehidupan kita, termasuk hati kita. Ingat baik-baik, jawaban atas bagaimana aku dapat hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita harus punya hati yang bersih. Yang kedua, bagaimana kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Kita harus mempunyai kerendahan hati. Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 25 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. Mazmur pasal 25 ayat 8 dan 9. Sudah siap? Kita baca. Inilah firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Yang membimbing orang yang rendah hati menurut hukum atau firman, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bagi Tuhan tidak sulit. Kendala boleh ada, tetapi ketika Tuhan melihat ada orang yang sudah disucikan hatinya, hal yang penting. Tapi ketika Tuhan melihat orang yang rendah hati, orang yang menganggap dirinya tidak ada harganya, karena Tuhanlah dia ada.
Orang yang tidak membanggakan dirinya. Maka Daud katakan Tuhan menuntun, Tuhan mengajar. Kata menuntun artinya memindahkan ya, di satu tempat ke tempat yang lain. Kata menuntun adalah mengajar, memberitahu. Makanya dari tempat yang hina sampai ke kemuliaan. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Rendah hati. Saudara, Asap melihat kesombongan. Tetapi saudara nyata dia sombong rohani. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara, saya ajarkan hari ini. Percuma saudara membandingkan dengan kiri kanan. Gak ada untungnya. Secara materi dia lebih. Tapi serohani sebenarnya mereka melarat. Saya sekali lagi, jangan pernah membanding-bandingkan keadaanmu, status sosialmu, penghasilanmu, nampak yang ada kelihatan, jangan. Kalau mau membanding kata adalah ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak, itu harus kita bandingkan. Halo, malaikat berkata, ada perbedaan orang yang takut Tuhan, ada perbedaan orang yang rendah hati, ada perbedaan yang hatinya disucikan dengan tidak. Itu harus kita gunakan. Saudara, Asap dalam keraguan-raguan. Dia ragu-ragu. Saat ini saudara, pandemi membuat orang banyak keraguan-raguan. Ya, ulang tahun kagak. Ulang tahun gak ada yang kasih kado, kan gitu. Ulang tahun gimana nih? Saat ini orang dalam keraguan-raguan. Keraguan-raguan adalah dampak dari kekacauan. Ragu-ragu, maju mundur. Tapi berbahagialah ketika hati kita menempatkan diri pada hal seperti. Berbahagialah orang yang miskin hatinya. Kata miskin adalah orang yang rendah hati. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang rendah hati. Mata Tuhan tertuju untuk mengajari orang yang bodoh. Mata Tuhan tertuju merubah situasi yang buruk. Tapi orang yang bodoh rohani, yang merasa sombong, gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan, ngapain? Saudara, Asap dalam pergumulan. Pergumulan adalah, apa itu? Kebimbangan adalah hati yang sedang bergumul dan pikiran yang sedang bergumul. Ketika pikiran bergumul, apa akal kita? Tapi Daud katakan, mari kita tempatkan diri kita. Kenapa kita mencari Tuhan? Mencari Tuhan sebab kita membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa kita beribadah? Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kenapa kita berdoa? Mengakui ketidakmampuan kita itu doa. Mengakui Tuhan punya daulat. Mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Rendah hati. Kerendahan hati ini sangat dibutuhkan dalam gereja. Pikiran yang submisif. Pikiran yang tunduk. Ya. Karena saudara, mari kita taruh perasaan dan pikiran dalam Kristus. Pak Gideon, coba bacakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke Filipi 4 ayat yang ke-7. Tanpa kerendahan hati gak ada damai. Tanpa kerendahan hati gak ada ketenangan. Yang ada kebusukan dan kesombongan. Tanpa kerendahan hati sudah gak akan dekat sama Tuhan. Tapi kerendahan hati adalah buah roh. Karena ada damai. Hati yang bersih dan pikiran yang tunduk. Saya tahu ketika orang dalam kebingungan dan keraguan-raguan, tolong tayangkan pasal yang sama. Ayat 13 Mazmur 73. Sarap ini menjadi koreksi buat kita. Kita baca. 1,
2, 3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Ini ucapan Asaf. Tapi Alkitab jujur. Sekelas Asaf yang dipakai Tuhan, penyembah pemuji, WL pada zamannya, ya, yang ditunjuk oleh Daud, masih punya kelemahan, punya kekurangan. Menghadapi persoalan ini dibutuhkan kerendahan hati. Pemuji itu lebih tahu diri. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Tuhan, ampuni hidupku yang kotor. Tuhan, aku membutuhkan masa depan anugerah-Mu untuk tidak berdoa. Kadang kita harus melewati gelombang. Kadang kita harus melewati persoalan yang banyak. Tapi apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Atau kita mengandalkan diri kita sendiri? Atau kita membentengi diri kita sendiri? Atau kita memperalat Tuhan? Membanding-bandingkan. Kenapa Tuhan dia begini, sedangkan saya ini bersih? Kelihatannya dalam tanda petik. Ini adalah keraguan-raguan. Kebimbangan keraguan-raguan adalah nyaris menjadi iman yang salah. Keraguan-raguan adalah pikiran yang sedang bergumul. Ini bergumul. Buat apa ke gereja? Buat apa melayani? Buat apa berkorban? Ini bahasanya. Sering kita begitu toh? Halo? Itulah gambaran saya dan saudara. Jangan-jangan sekarang orang seperti ini. Buat apa ke gereja? Buat apa? Sia-sia, gak ada gunanya. Ini tanda orang yang sedang terangkat oleh angin kesombongan. Sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan. Gelombang selalu ada. Topan selalu ada. Tapi jiwa dan hatimulah yang menentukan. Bagi orang yang rendah hati, masih ada tangan Tuhan yang kuat. Bagi orang yang rendah hati, masih ada hikmat sebab Tuhan mengajar kepada orang yang rendah hati. Bagi orang yang sesat, kenapa sesat? Yesaya berkata, sesat seperti domba, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Masing-masing mengikuti maunya sendiri, sesat. Pikiran yang tidak tunduk, tapi pikiran yang tunduk, dia berserah. Lalu damai yang melebihi akal manusia itu mengajarkan taruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Sangat penting hari ini. Tanpa kerendahan hati, sudah gak akan maju loh. Tanpa kerendahan hati sudah gak bisa memuliakan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, jangan bicara surga. Kenapa Pak Gunawan? Allah membenci orang yang tinggi hati. Sombong. Sombong. Sombong itu bukan suara keras. Sombong itu bukan dalam action, tapi hati. Tuhan tahu hati. Orang kaya itu tiap hari dengan pakaian. Kalau zaman dulu kata kain jubah itu menunjukkan kekayaan. Kalau dalam perjanjian lama punya keledai banyak, itu gambaran sekarang punya Alphard dan punya limousine dan punya Lamborghini. Dia tunjukkan cincin, wow. Dibawa mati Pak Wira? Dibawa mati? Serenceng. Kalau berapa on tuh Pak? Kakinya? Untung bukan tahun 50-an, giginya emas semua. Itulah keadaan manusia. Saudara, sekali lagi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Orang yang rendah itulah yang bertahan. Yang terakhir,
Sarap kasus ini harus tidak ada pada kita. Ini namanya adalah kebingungan. Pak Kidek, kebingungan. Banyak orang Kristen bingung. Kalau bingung, membutuhkan salah jalan. Sesat artinya berada di tempat yang salah. Adakah hari ini kita berada di tempat yang salah? Yang ketiga, bagaimana kita tetap dalam tuntunan Tuhan? Kalau kita mau dalam tuntunan Tuhan, pertama, memiliki hati yang bersih. Yang kedua, kalau kita mau tetap dalam pimpinan Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jika kita tetap dalam tuntunan Tuhan, itu meminta kehidupan ibadah. Kehidupan ibadah. Ibadah itu hal-hal yang tidak kelihatan sebenarnya. Ya, kita berhari-hari, ya, bahkan kegiatan kita setiap hari adalah kegiatan aktivitas yang kelihatan. Coba kita membaca di dalam Mazmur 73 ayat 8. Saya bacakan, tetapi aku tetap dekat Tuhan. Garis bawahi, tetapi aku dekat dengan Tuhan. Engkau memegang tangan kananku, tetapi aku suka, ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala perbuatannya. Oh, luar biasa. Dekat Tuhan, untuk apa? Dekat Tuhan, katakan, dekat Tuhan. Aku suka dekat Tuhan, ayat 8. Aku melihat ada tangan Tuhan yang menopang tanganku. Ada yang bekerja, ada yang menyelesaikan urusanku. Ada yang menyembuhkan, ada yang menguatkan, ada yang menggantikan aku. Itulah tanda-tanda orang yang rendah hati. Tuhan bekerja. Aku suka Tuhan, dekat Engkau. Seberapa banyak yang suka dekat Tuhan? Hanya dekat. Apa yang terjadi? Jangan salahkan Tuhan kalau engkau kacau dan tidak tenang. Tandanya, perhatikan, kita tidak dekat Tuhan. Kalau hati kita bersih, kita dekat. Hati bersih untuk beribadah. Itu ada ayatnya. Ada ayatnya, saudara. Tapi baiklah, saudara. Belajar dari pengalaman Asap, kita harus dekat Tuhan. Dikatakan sampai aku masuk ke tempat kudusnya. Ayat berapa itu? Coba ayat yang coba carikan 17 Mazmur 17 ya, baca sama-sama. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kesimpulannya telah dibuat salah. Aku ya sia-sia, itu kesimpulan yang salah. Tapi Tuhan mengampuni. Asap bisa buat itu. Berarti kita semuanya terkadang seperti itu. Tapi Asap menyadari sampai ia mencari Tuhan. Sampai dalam pergumulannya, dalam kebingungannya, dalam kebimbangannya, dia putuskan untuk masuk dan tinggal di hadapan Tuhan. Satu hal yang belajar, dia tinggalkan hal-hal yang kelihatan. Sekali lagi, dia tinggalkan hal-hal yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Aduh, urusan tetek bengek. Yang bikin hati kotor, yang bikin bimbang. Dia tinggalkan hal-hal yang kelihatan untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Paulus bilang begini, hal-hal yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Dia duduk dekat Tuhan. Dia cerita sama Tuhan. Dia nangis sama Tuhan. Dia teteskan air mata di hadapan Tuhan. Sampai dia kata, dengan nasihatmu, dia dengar suara Tuhan.
Dia perhatikan, dia membuat kesimpulan, oh begitu ya, boleh kaya. Tapi semuanya itu ada akhirnya, sia-sia. Dekat Tuhan. Ketika orang dekat Tuhan mengambil satu proses yang luar biasa, aku suka dekat Tuhan. Aku suka berdoa. Katakan, aku suka berdoa. Aku suka melayani. Aku suka menyembah Tuhan. Aku suka mendengarkan suara Tuhan. Aku rela tinggalkan hal-hal yang kelihatan, yang bikin pusing dan sibuk. Dan aku mengakui segala kesalahanku. Aku jadikan Tuhan itu adalah tempat perlindunganku. Saudara-saudara, ketika kita tahu akan hal ini, kerendahan hati yang bersih, supaya kita dapat beribadah, supaya kita dapat membahas segala persoalan kita. Seberharap pada pagi hari ini, lewat firman Tuhan ini, saudara kita telah belajar kebenaran. Sebelum saya tutup, masih ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego? Kesulitan besar, tekanan besar, penolakan besar. Siapa yang dapat melepaskan engkau dari tanganku dan dari hukumanku, kobaran api? Apa jawab Sadrak, Mesak, Abednego? Allah kami sanggup melepaskan dari tangan Tuanku. Allah kami sanggup melepaskan dari kobaran api. Seandainya Tuhan membiarkan kami masuk dalam dapur api, kami tetap menyembah Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak mau ditekan untuk menyembah yang lain. Bukankah ini orang yang dituntun Tuhan? Sudah tahu akhir cerita tuh? Tuhan tidak tinggalkan orang. Dan Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kepada setiap anaknya yang setia. Kepada setiap orang-orang yang punya komitmen yang besar. Oleh karena itu saudara, mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, kita diajarkan untuk tetap dalam tuntunan Tuhan. Siap masalah, itu tidak dapat dipisahkan dengan tuntunan Tuhan. Camkan. Setiap masalah ada tuntunan Tuhan bagi orang yang percaya. Kita tidak akan mampu menghadapi setiap masalah dengan mengandalkan pengertian kita. Kita tidak dapat menyelesaikan mengakhiri persoalan kalau kita dalam kebingungan dan keraguan-raguan. Kita memerlukan firman-Nya. Dan Tuhan akan menunjukkan cara bagaimana Tuhan berikan jalan keluar. Akhirnya dengan nasihat Tuhan, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Aku suka dekat Tuhan. Mari sama-sama, aku suka dekat Tuhan. Dalam ibadah, hati kita bersih. Dalam ibadah, hati kita tenang. Dalam ibadah, kita mendapat berkat. Dalam ibadah, kita jadi berkat. Karena itu, tetaplah dalam tuntunan Tuhan. Mari kita bersyukur. Saat ini ku datang lagi. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan-Mu. Saat ini ku datang lagi hadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dan rendah genap hati. Ku sembahkan
pria saja. Saat ini Tuhan, ku datang lagi. Kaum pria, saat ini ku datang lagi. Katakan kaum pria, menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur yang kau beri. Menjadi Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa dan ruh dan pimpinanmu Tuhan. Terlalu rendah, coba naik sedikit. Ku sembah Kau Allah Maha tinggi. Ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekarang kaum wanita, dari awal katakan, saat ini ku datang lagi. Saat hari-hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sama-sama, saat hari ini ku datang lagi Tuhan. Sama-sama. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kata sekali, dalam pimpinanmu Tuhan, pimpinanmu Tuhan.
Haleluya, haleluya, Haleluya Yesus. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tetaplah dalam pimpinan Tuhan. Jangan takut, jangan cemas. Jangan ragu-ragu dan jangan dalam kebingungan. Biarlah kesediaannya Pak Wira untuk menaikkan doa meresponi firman Tuhan hari ini. Kita satu hati dalam doa. Baik, kita akan tutup dalam doa dulu, tetap berdiri, baru nanti pengumuman terakhir. Mari kita angkat tangan. Tuhan, Kau yang memberkati, memelihara kehidupan kami. Rumah tangga, keluarga, suami istri, pernikahan dan anak-anak orang tua kami. Diberkati dalam usaha pekerjaan mata pencarian. Tolong anak-anak kami yang bekerja, tolong dan pelihara anak-anak kami dalam sekolah. Di mana kami berada, di mana kami saat ini tinggal, keluar masuk kami membutuhkan tuntunan Tuhan yang paling aman. Dan sekarang saudara, terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Kasih karunia-Nya limpah. Dan anugerah damai sejahtera, sukacita dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, ada sedikit pengumuman, setelah itu selesai. Baik, terima kasih buat firman Tuhan pada siang hari ini. Pastikan Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, untuk minggu depan kita datang beribadah bersama-sama kembali. Dan pastikan daftar lewat WA supaya kita dapat terarah dan kita tertib. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja kita tenang, amin. Ada perbedaan antara orang yang dekat dengan Tuhan dengan tidak. Ada berkat yang beda juga dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak. Baik, untuk pengumuman selanjutnya, meeting Google Meet Prayer pada hari Rabu akan dilayani oleh Saudara Eben selaku penyampai firman Tuhan dan saya sendiri sebagai WL. Dan kita persiapkan juga bahwa doa, kita tetap akan mengadakan Natal hasil pengumuman rapat kemarin. Nanti mungkin minggu depan akan disampaikan kepada jemaat. Tetap berdoa supaya COVID ini dapat reda, zona hijau semua dan kita dapat berkumpul bersama-sama. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita akan meninggalkan ruangan ini. Kita bersatu dulu sejenak doa masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat hari Minggu. Sorak-sorai muliakan namanya yang berperang ganti kita bertepuk